Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Dengan penuh kasih sayang, Giri Seta mulai mengajarkan ilmu kepada Rangga Mandaka yang baru berusia 5 tahun. Dia digembleng dengan dasar ilmu kanuragan tinggi, dilatih cara menghimpun tenaga dalam tanpa paksaan agar tidak menghambat pertumbuhan tubuhnya. Juga dia disuruh membaca banyak kitab kuno dan kebiasaan membaca ini dengan sendirinya memperdalam pengetahuannya tentang sastra. Dan seperti yang dapat nampak oleh pertapa tua itu pada pertemuan pertama, benar saja bahwa Rangga Mandaka memiliki bakat yang amat baik dalam ilmu kanuragan. Dia memiliki keluasan gerakan, kelincahan dan mudah menangkap inti suatu gerakan. Biarpun Rangga Mandaka tinggal di kelenteng, namun Gemi tidak merasa kehilangan. Ia dapat bertemu dengan anak itu kapan saja ia kehendaki dan sering ia datang berkunjung. Bahkan Rangga Mandaka selalu mendapat perkenan gurunya setiap kali dia hendak turun bukit menengok ibunya. 3 warsa kemudian, pada suatu pagi, Giri Seta sudah keluar dari kelenteng dan berjalan-jalan ke puncak. Usianya sudah 93 lebih, dan biarpun dia masih nampak segar, namun harus diakuinya bahwa usia telah menggerogoti kekuatan tubuhnya. Segaya sesuatu di permukaan bumi ini akhirnya akan menyerah kalah terhadap waktu, pikirnya sambil tersenyum ketika dia melangkah mendaki puncak bukit. Akan tetapi dia tidak pernah mau menyerah terhadap waktu, karena dia mengenal waktu. Baginya yang ada hanyalah saat ini, sekarang, tidak mau dipengaruhi waktu lalu ataupun waktu mendatang. Waktu lalu hanya mendatangkan kenangan, waktu mendatang hanya menimbulkan bayangan. Waktu lalu sudah mati dan waktu mendatang hanya mimpi. Saat ini yang penting, saat ini yang menentukan. Ketika akhirnya tiba di puncak, dia melihat muridnya sudah berada di puncak pula, dan agaknya telah mengumpulkan ranting kering untuk kayu bakar. Akan tetapi muridnya itu sedang menggunakan sebatang ranting dan menggerak-gerakkan ranting itu seperti orang berkanuragan. Bukan gerakan kanuragan seperti yang dia ajarkan, melainkan gerakan kanuragan yang membuat pertapa tua itu terbelalak. Tentu saja dia mengenal gerakan itu, karena itu adalah satu di antara ilmu kanuragannya sendiri yang dia andalkan, ilmu tongkat sakti badai purba. Itulah gerakan yang dilakukan Rangga Mandaka, walaupun hanya sepotong-sepotong dan tidak sempurna. Bagaimana mungkin anak itu dapat melakukan gerakan itu, padahal dia ingat benar bahwa dia belum pernah mengajarkan ilmu tongkat itu, walaupun sedikit. Dan dia tidak percaya di daerah itu ada yang mampu memainkan ilmu kanuragan tongkat. Itu ketika Rangga Mandaka kebetulan membalikkan tubuhnya dan melihat gurunya. Segera dia melepaskan ranting itu dan berlari menghampiri kakek itu. "Guru, sepagi ini guru sudah mendaki ke puncak," sapa Rangga Mandaka santui. Giri Seta menghapus peluh dari dahinya dengan ujung lengan bajunya yang lebar, tersenyum. "Hayah, kalau usia sudah tua mendaki sebegini saja sudah berkeringat. Rangga Mandaka, apakah kau sudah cukup mengumpulkan kayu bakar?" tanya Giri Seta. "Sudah, guru, itu sudah aku ikat semua," jawab Rangga Mandaka mantap. Dia menuding ke arah ranting-ranting kering seikat besar. "Bagus, dan aku tadi melihat kau berkanuragan dengan ranting kayu. Dari mana kau mempelajarinya?" tanya pertapa tua itu sambil lalu. Seolah tidak menaruh perhatian, wajah anak itu berubah kemerahan dan dia tersenyum. "Ai, guru, aku hanya main-main sembarangan saja," jawab Rangga Mandaka seenaknya. "Rangga, gerakanmu tadi bukan main-main, melainkan semacam ilmu tongkat. Nah, katakan saja sejujurnya, dari siapa kau mempelajari ilmu tongkat itu? Atau kalau kau meniru gerakan orang lain, siapa yang kau lihat memainkan ilmu tongkat itu?" tanya Giri Seta tersenyum simpul. Rangga Mandaka nampak salah tingkah dan diam-diam pertapa tua itu merasa heran.
Belum pernah selama 3 tahun ini dia melihat muridnya bersikap seperti itu, penuh keraguan, penuh kepanikan. Aku, jawab Rangga tak jelas. Rangga, kau tentu masih ingat bahwa di antara kita tidak pernah ada rahasia, dan bahwa amat tidak baik untuk berbohong, apalagi terhadap aku, bukan? Tegas Giri Seta santai. Kini Rangga Mandaka mengambil sikap tegas. Dengan berani dia menentang lagi sinar mata gurunya. Aku ingat, dan aku tidak akan pernah melanggarnya guru. Akan tetapi aku juga ingat bahwa seorang laki-laki haruslah selalu memegang teguh janjinya. Mengingkari janji merupakan perbuatan yang pengecut, dan aku yakin bahwa guru tidak ingin melihat aku melanggar janji, balas Rangga Mandaka tegas. Pertapa tua itu mengangguk-angguk. Anak ini memang hebat, pikirnya, dan kepada siapa lagi anak ini berjanji, kalau bukan kepada dia sendiri atau kepada ibunya? Hanya mereka berdua sajalah yang agaknya patut menerima janji Rangga Mandaka, dan agaknya memang terdapat suatu rahasia antara Rangga Mandaka dan ibunya itu. Kini dia mulai melihat betapa pandang mata nyonya janda itu terhadap puteranya, selain pandang penuh kasih sayang, juga pandang yang mengandung penghormatan. Pasti ada suatu rahasia di antara mereka, dan rahasia itu pula yang menyangkut gerakan ilmu tongkat tadi. Sudahlah Rangga, kalau kau tidak dapat menceritakan kepada aku, tidak mengapa, memang seorang laki-laki harus memegang teguh janjinya, karena itu mengenai kehormatan. Nah, mari kita kembali ke kelenteng, kata Giri Seta senyum-senyum walau dia masih penasaran. Giri Seta yang bijaksana tidak pernah bertanya lagi kepada muridnya tentang ilmu tongkat itu, akan tetapi ketika dia mendapat kesempatan bertemu dengan Gemi dan bicara empat mata, dia pun mengajukan pertanyaan kepada Gemi. Nyonya dengar pertanyaan aku ini? Beberapa pekan yang lalu, aku memergoki Rangga bermain ilmu kanuragan tongkat di puncak bukit dan aku heran sekali mengenal ilmu tongkat itu. Ketika aku bertanya dari mana dia mempelajari ilmu kanuragan tongkat itu, dia tidak berani mengaku, mengatakan bahwa dia tidak boleh melanggar janjinya. Nah, sekarang aku mohon kepadamu, Nyonya, agar suka berterus terang kepada aku. Aku tahu bahwa Nyonya amat menyayangnya, juga aku menyayangnya, akan tetapi, sungguh tidak baik kalau terdapat rahasia di antara kita, seolah ada jurang yang memisahkan. Pula, aku yakin bahwa Nyonya tentu percaya kepada aku, ujar Giri Seta memandang teduh wanita setengah baya yang ada di hadapannya. Gemi menundukkan mukanya, terjadi perang di dalam hatinya. Tentu saja ia percaya sepenuhnya kepada Giri Seta. Pendeta tua ini selama 3 tahun ini telah menunjukkan bahwa dia seorang yang berhati baik, bijaksana dan penuh belas kasihan kepada manusia lain. Sudah banyak sekali orang sakit yang diobatinya, dan dia tidak pernah mau menerima imbalan apapun. Juga menurut pengakuan Rangga, pertapa itu amat sayang kepada Rangga, dan anak itu pun memperoleh banyak ilmu kanuragan tatanan tinggi darinya. Ia tidak akan khawatir lagi tentang pendidikan anak itu, akan tetapi, haruskah ia membuka rahasia anak itu kepada pertapa ini? Ia masih bimbang ragu. Guru tua, memang terdapat rahasia besar dalam diri Rangga. Akan tetapi perlukah guru tua mengetahuinya? Rahasia itu selama ini terpendam di dalam lubuk hati kami berdua dan sudah kami anggap terkubur. Apa gunanya kalau saya ceritakan kepada guru tua? Dan apa perlunya pula guru tua mengetahui rahasia pribadi Rangga? Bukankah selama ini dia menjadi murid yang baik dan patuh? Ucap Gemi mempertanyakan, Sang Hyang Widi, aku bukanlah orang yang suka usil dan mencampuri urusan orang lain, bukan pula orang yang suka mengetahui urusan pribadi orang lain. Akan tetapi dalam urusan yang menyangkut pribadi Rangga terdapat sesuatu yang aku yakin ada hubungannya dengan aku. Sebaiknya kalau aku katakan terus terang mengapa tiba-tiba aku ingin mengetahui latar belakang kehidupan atau rahasia Rangga. Nyonya ketahuilah bahwa selama hidupku,
Aku hanya mempunyai 2 orang murid dan hanya kepada mereka berdua itu saja aku mengajarkan ilmu tongkatku. Dan Nyonya tentu merasa heran sekali melihat betapa aku melihat Rangga memainkan ilmu tongkat itu, walaupun tidak sempurna. Nah, aku yakin bahwa anak itu mempunyai hubungan, atau setidaknya pernah melihat, seorang di antara kedua orang murid aku itu, ujar Giri Seta. Gemi memandang heran, usia wanita ini sekitar 50 tahun. Namun ia nampak lebih tua karena selama ini ia mengalami hal-hal yang menyedihkan dan menegangkan.